Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. PTS telah berakhir, namun semangat belajar harus tambah semangat ya, nggak boleh tambah loyo. Hari ini kita akan belajar tematik oleh Ustazah Arina. Langsung saja, perhatikan gambar berikut. Di situ ada gayung, galon dan sebagainya. Nah, bahan dasar dari benda-benda tersebut adalah plastik. Plastik merupakan bahan yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa jenis plastik dinyatakan berbahaya, terutama jika digunakan sebagai kemasan makanan. Plastik juga tidak ramah lingkungan karena sulit diuraikan dan dihancurkan secara alami. Manusia harus mengurangi pemakaian bahan dari plastik dan menggantinya dengan bahan yang lebih ramah lingkungan. Kamu perlu mengetahui jenis-jenis plastik apa saja yang berbahaya dan dengan cara memahami simbol-simbolnya. Berikut adalah simbolnya. Kalau yang bentuknya 1, angka 1, yaitu PT. Bisa digunakan untuk botol plastik yang jernih atau transparan, biasanya seperti botol air mineral dan jus. Nomor 2, HDPE. Plastik jenis HDPE biasanya digunakan untuk membuat botol yang berwarna putih. Botol tersebut biasanya diisi susu. Nah, botol jenis ini tidak disarankan untuk penggunaan yang berulang. Yang ketiga ada PVC. PVC itu biasanya karena sulit didaur ulang, jenisnya adalah seperti wrap atau pembungkus ya. Nah, kandungan PVC ini ada DH-nya yang sangat berbahaya jika dipanaskan, maka dia akan menempel di makanan yang kalian panaskan. Yang keempat ada LDPE, yaitu jenis yang biasa dipakai untuk membuat tempat makan dan botol-botol lembek. Kelima ada PP. Nah, PP ini yang paling sering kalian temukan karena PP ini adalah plastik jenis yang paling terbaik untuk digunakan menyimpan makanan, terutama untuk botol minuman dan botol susu bayi. Kalau kalian di rumah punya tempat makan dari Tupperware atau Tupperware atau sebagainya yang aman, biasanya di bawahnya kalau kalian perhatikan itu simbolnya 5 atau PP. Nomor 6, PS. Plastik ini biasanya digunakan sebagai bahan dasar styrofoam dan tempat makan atau minum yang sekali pakai. Nah, ini kan gak bagus ya, karena wadah styrofoam itu menghasilkan polusi saat diproduksi dan menjadi sumber sampah karena penggunaannya hanya sekali pakai. Tidak dapat terurai di dalam tanah dan mengeluarkan gas beracun jika dibakar. Nah, kode 7 atau other adalah jenis plastik yang digunakan untuk wadah makanan dan minuman seperti botol minum olahraga. Nah, sekarang tugas kalian adalah kerjakan halaman 24 dan 25. Boleh minta bantuan orang tua kalian, kakak kalian, atau teman kalian, siapapun boleh. Temukan botol-botol atau plastik yang berlogo 1 sampai 7. Kalian tulis contohnya di situ, minimal 1, boleh lebih. Nah, pelajaran selanjutnya adalah bahan-bahan pembuatan benda. Kalau kemarin kita sudah belajar tinggi, besar, dan sebagainya, hari ini kita akan belajar bahan pembuatan suatu benda. Di situ ada ban, sendok, garpu, dan cermin. Nah, ban itu terbuat dari karet. Karet itu bisa menjadi ban, alat sepatu, balon, karet, dan sebagainya. Cara pembuatannya, kalian dengan cara mengumpulkan getah dari pohon karet, lalu bisa dibentuk menjadi jas hujan, selang, dan sebagainya. Kedua, logam memiliki sifat padat, mengkilap, dan dapat ditempa
di titik leleh tinggi. Nah, biasanya logam itu contohnya adalah palu, sendok, garpu, paku, alat perang, alat pertanian, dan sebagainya. Nah, ketiga kayu. Kayu banyak dimanfaatkan untuk membuat meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Karena kayu ini sifatnya mudah dibentuk, maka pemanfaatan kayu ini sangat banyak ya. Yang keempat, plastik. Plastik merupakan bahan yang paling banyak digunakan karena bersifat mudah dibentuk. Selain itu, jenis-jenis plastik sangat beragam dengan sifat yang berbeda-beda sehingga dibentuk menjadi berbagai macam benda seperti mainan, alat rumah tangga, dan peralatan kantor. Yang kelima adalah kaca. Kaca ini adalah benda yang keras dan biasanya berwarna bening sehingga banyak dimanfaatkan untuk cermin, kaca rumah, kaca mobil, dan sebagainya. Namun ia memiliki sifat yang mudah pecah. Nah, tugas kalian sekarang adalah kerjakan halaman 33, jawab pertanyaannya ya. Lalu selanjutnya, manfaat menghargai pendapat orang lain. Kamu harus memiliki sifat menghargai pendapat orang lain karena menghargai sama dengan menghormati. Menghormati pikiran, gagasan, dan anggapan orang lain. Menghargai juga berarti memberikan apresiasi. Salah satu cara menghargai pendapat orang lain adalah mendengarkan saran yang telah diberikan. Beberapa manfaat menghargai pendapat orang lain. Pertama, menghargai pendapat orang lain dapat memperoleh wawasan baru karena akan mengembangkan pola pikir. Dua, dalam sebuah diskusi atau musyawarah ada pendapat yang berbeda. Jika mendahulukan amarah akan menimbulkan perselisihan dan dendam. Sikap menghargai pendapat orang lain dapat mempertahankan dan memperkuat persaudaraan. 3. Sikap menghargai pendapat orang lain akan menghindarkan diri dari perselisihan. Semua orang tidak akan memaksakan pendapatnya untuk diterima. Hal ini akan memudahkan untuk dapat mencapai tujuan bersama. Oke, sekarang tugas kalian adalah kerjakan halaman 38, aktivitas individu, kemudian kerjakan lagi aktivitas kelompok yang kalian rubah menjadi aktivitas sendiri ya. Lalu pasangkanlah pertanyaan berikut di halaman 39, 38 sampai dengan 39. Oke, cukup itu saja materi hari ini. Silahkan dikerjakan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wal akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.